Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habisari Hapkido. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Teraspati Indonesia. Saat ini saya sedang bekerja di instalasi kedokteran nuklir di salah satu rumah sakit umum daerah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Topik yang akan saya bahas adalah manfaat radiasi kedokteran nuklir, revolusi diagnostik dan terapi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam penyediaan layanan kesehatan dan kondisi layanan kesehatan di Indonesia yang bervariasi. Pemerintah berupaya meningkatkan layanan kesehatan. Salah satu layanan kesehatan adalah pemanfaatan radiasi seperti layanan kedokteran nuklir dalam bidang kesehatan. Ketika kita mendengar kata radiasi, banyak dari kita mungkin langsung berpikir tentang bahayanya. Namun, tahukah Anda bahwa radiasi juga memiliki peranan penting dalam dunia kesehatan? Mari kita jelajahi manfaat radiasi dalam bidang ilmu kedokteran nuklir. Apa itu kedokteran nuklir? Menurut WHO, ilmu kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka yang berasal dari disintegrasi inti radionukleid buatan untuk mempelajari perubahan fisiologis dan biokimia pada tingkat sel dan molekul, serta dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian. Salah satu manfaat utama radiasi dalam kedokteran nuklir adalah kemampuannya dalam mendiagnostik yang akurat. Beberapa contoh. Yang pertama adalah pemeriksaan dengan PET CT scan, di mana PET CT scan dapat membantu mendeteksi kanker dan mengevaluasi efektivitas suatu terapi. Apa itu PET CT scan? Mari kita bahas. Ini adalah PET scan, kepanjangan dari positron emission tomography atau disingkat dengan PET CT. Alat ini dapat memindai dengan menggunakan zat radioaktif dosis rendah atau yang disebut dengan tracer, di mana tracer tersebut disuntikkan ke dalam tubuh. Teknologi ini banyak memberi keuntungan. Yang pertama adalah bisa memberikan informasi anatomis dan fungsional. Alat PET-nya akan memberikan informasi tentang aktivitas metabolisme, di mana paling banyak di sel keganasan, sedangkan CT-nya memberikan gambaran struktural anatomi yang lebih detail. Yang kedua, PET juga memberikan lokasi yang akurat dan memungkinkan para dokter dapat melihat dengan tepat di mana area sel keganasan berada di dalam tubuh. Yang ketiga adalah PET dapat memberikan diagnosis yang lebih baik, terutama berguna dalam mendiagnosis, menentukan stadium, dan memantau perkembangan kanker. Yang berikutnya adalah dapat membantu merencanakan terapi radiasi dan mengevaluasi efektivitas pengobatan, serta dapat mendeteksi perubahan fungsional sebelum perubahan struktural terlihat. PET CT scan juga dapat digunakan dalam bidang onkologi, kardiologi, dan neurologi. Namun, prosedur ini relatif lebih mahal dan tidak selalu tersedia di semua fasilitas kesehatan. Ini kamera yang kita sebut sebagai SPECT-CT. SPECT-CT kepanjangan dari Single Photon Emission Tomography, di mana SPECT-CT adalah sebuah teknik pencitraan kedokteran nuklir yang menggunakan radioisotop pemancar gamma untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari fungsi organ atau jaringan tertentu. Berikut beberapa poin penting tentang SPECT-CT. Pertama, prinsip kerja adalah pasien yang disuntikan radioisotop memancarkan sinar gamma. Kemudian kamera gamma SPECT-CT mendeteksi radiasi tersebut untuk membuat gambar fungsi organ. Keunggulannya adalah memberikan informasi fungsional dan anatomi sekaligus, meningkatkan akurasi diagnostik, dan membantu dalam perencanaan pengobatan yang lebih tepat. SPECT-CT dapat digunakan pada pemeriksaan jantung, pemeriksaan neurologis, keganasan, infeksi, fungsi ginjal, dan lain-lain. Perbedaan antara SPECT-CT dan SPECT-CT adalah SPECT-CT menggunakan radioisotop pemancar gamma, sementara PET menggunakan radioisotop pemancar positron. SPECT-CT umumnya biayanya pemeriksaannya lebih murah dan lebih tersedia di berbagai center dibandingkan PET-CT. Namun, PET-CT memiliki resolusi yang lebih tinggi. Bagaimana dengan keamanan? Nah, meskipun melibatkan paparan radiasi, dosis yang digunakan umumnya
rendah dan dianggap aman untuk kebanyakan pasien. Contoh pemeriksaan SPECT yang sering kita gunakan adalah pemeriksaan bone scan. Pemeriksaan ini untuk mendiagnosis masalah tulang seperti fraktur atau keganasan atau metastasis kanker. Yang kedua adalah thyroid scan. Nah, ini pemeriksaan untuk menilai fungsi kelenjar tiroid dan mendeteksi nodul tiroid apakah ganas atau tidak. Selain diagnosis, radiasi juga digunakan untuk pengobatan. Metode terapi kedokteran nuklir adalah dengan menggunakan bahan radioaktif untuk mengobati berbagai kondisi medis, terutama kanker atau keganasan. Berikut adalah beberapa jenis terapi kedokteran nuklir yang saat ini dapat dikerjakan di Indonesia. Yang pertama adalah terapi dengan iodin 131, digunakan untuk mengobati kanker tiroid dengan cara menghilangkan sel kanker yang tersisa setelah operasi, atau juga mengobati hipertiroid atau Graves' disease. Yang kedua adalah terapi samarium 153 yang digunakan untuk mengobati nyeri tulang akibat metastasis kanker yang luas. Meskipun menggunakan radiasi, prosedur kedokteran nuklir sangat aman dan efektif. Dosis radiasi yang digunakan diperhitungkan dengan cermat dan manfaatnya jauh melebihi resiko potensial yang ditimbulkan oleh radiasi tersebut. Ada pertanyaan, saat ini rumah sakit yang memiliki fasilitas kedokteran nuklir di Indonesia ada di mana saja? Kedokteran nuklir di Indonesia memang belum tersebar luas, namun sudah ada beberapa fasilitas yang tersedia. Berikut adalah beberapa lokasi utama fasilitas kedokteran nuklir di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Kota Padang, Medan, dan Manado. Perlu dicatat bahwa daftar ini mungkin tidak mencakup semua fasilitas yang ada, dan ketersediaan layanan dapat berubah seiring waktu. Untuk fasilitas kedokteran nuklir umumnya terpusat di rumah sakit besar dan rumah sakit pendidikan di kota-kota besar. Kedokteran nuklir di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, dan pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas layanan ini di berbagai wilayah. Demikian pengenalan singkat tentang manfaat radiasi dalam kedokteran nuklir. Teknologi ini telah banyak membawa revolusi dalam diagnostik dan terapi berbagai penyakit. Dengan terus berkembangnya teknologi, masa depan kedokteran nuklir menjanjikan lebih banyak lagi manfaat bagi kesehatan manusia. Meski masih terus berkembang, kedokteran nuklir telah terbukti memberikan harapan baru bagi banyak pasien. Mari kita sambut kemajuan ilmu pengetahuan ini dengan sikap terbuka namun tetap kritis. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.